Kejaksaan Negeri Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan di Hari Bakti Adiaksa ke-61 pada Kamis 22 Juli 2021 merilis sejumlah kasus yang ditangani sejak awal Januari sampai dengan Juli 2021. Hal tersebut disampaikan Kajari yang saat itu didampingi Kasih Pidum, Kasih Datun, dan Kasih Intel melalui konferensi pers di kantor Kejaksaan pada Kamis 22 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Toraja Jeffrey Pananging MKP2 SHMH kepada sejumlah awak media mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Toraja maupun Kabupaten Toraja Utara beserta pimpinan daerah Tator dan Torut yang selama ini mendukung tugas dan pekerjaan kejaksaan. Jeffrey mengungkapkan, dalam proses penegakan hukum terutama penegakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat beberapa waktu lalu terkait dengan penuntutan sejumlah kasus pidana umum seperti kasus narkotika yang dituntut maksimal bertujuan untuk memberikan efek jerah kepada para pelaku. Selain itu, Jeffrey juga menjelaskan terkait penuntutan kasus judi sabung ayam yang maksimal. Langkah tersebut menurut Kejari juga terpaksa diambil untuk memberikan efek kepada pelaku yang mencederai tataan hidup sosial masyarakat di mana judi marak terjadi di Toraja. Sementara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari Januari sampai Juli 2021, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja telah menindaklanjuti penanganan perkara Lembang sampai Parikan Tator yang sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Hal yang sama juga ditangani Kejaksaan yakni kasus Kepala Lembang Tok Pau yang telah inkrah dan telah mengembalikan kerugian negara. Kami Kejaksaan Negeri Tanah Toraja pada ulang tahun yang ke-61 Kejaksaan Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Toraja maupun Kabupaten Toraja Utara beserta pimpinan daerah Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, forum komunikasi pimpinan daerah, seluruh unsur pemerintahan daerah, seluruh tokoh agama, pihak gereja Toraja yang selama ini mendukung tugas dan pekerjaan kami Kejaksaan Negeri Tanah Toraja sampai kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik dan tentu benar. Pada hari ini kami berulang tahun yang ke-61. Untuk kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang selama ini turut membantu kami di dalam melaksanakan tugas kami dan tupoksi kami untuk kepentingan masyarakat. Pada kesempatan hari ini tentu hari ulang tahun kami juga akan menyampaikan beberapa hal, termasuk apa-apa saja yang sudah kami lakukan selama bulan Januari sampai saat ini bulan Juli 2021. Di dalam proses penegakan hukum, terutama penanganan kasus yang menarik perhatian masyarakat beberapa waktu lalu terkait dengan penuntutan kasus-kasus tindak pidana umum, lebih khusus kepada beberapa kasus yang terkait dengan narkotika. Kami mengambil sikap khusus kepada para pengedar. Kami melaksanakan tuntutan tinggi, bahkan maksimal. Kemudian di dalam juga pelaksanaan penuntutan kasus-kasus, mohon maaf, perjudian ya, termasuk judi ayam, kami juga melakukan penuntutan cukup tinggi untuk ukuran selama ini. Kenapa kita melakukan penuntutan khusus untuk perjudian sambung ayam? Karena ini sudah marak terjadi di kabupaten kita yang kita cintai. Bahkan ini sudah menjadi kebiasaan. Makanya kami
dengan terpaksa melakukan penuntutan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku judi, khususnya judi sambung ayam, dengan maksud tujuan sehingga para pelaku yang masih saja melakukan hal tersebut untuk segera berhenti dan bertobat tidak melakukan hal itu, agar marwah kita sebagai masyarakat Toraja itu dijaga dengan baik, agar marwah kita sebagai masyarakat Toraja dihormati. Itu yang kita lakukan. Kemudian dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, dulu kami sampaikan bahwa sejak bulan Januari sampai bulan Juli 2021 ada beberapa perkara korupsi yang sudah kita tindak lanjuti dan selesaikan, termasuk penanganan perkara tindak pidana yang terjadi di Lembang sampai Parikan, yang sudah kita sidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Sampai saat ini masih berlangsung dan tinggal jaksa melaksanakan tuntutan di persidangan Pengadilan Tipikor untuk Lembang sampai Parikan. Dugaan kerugian negara sekitar 811 juta rupiah yang disalahgunakan oleh terpidana seharusnya, oleh terdakwa yang sementara disidangkan di Pengadilan Tipikor Makassar. Kemudian juga yang sudah kita tangani di tingkat penuntutan, yaitu Kepala Lembang Ranu Tengah. Jaksa penuntut umum, di sini ada Pak Kaspisus, telah menyelesaikan penanganan dan telah kita lakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor terhadap terdakwa Safrudin Hulalu selaku Kepala Lembang dengan tuntutan pidana penjara 6 tahun dan diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Makassar selama 5 tahun penjara dan sudah inkrah. Dengan pidana penjara juga denda 50 juta rupiah. Yang bersangkutan sampai saat ini sudah kita eksekusi dan sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas 1 Makassar. Kemudian juga kita sudah menangani kasus Lembang Topau atas nama Kepala Lembangnya Daniel Pondanan. Ini juga sudah inkrah, sudah diputuskan oleh Pengadilan Tipikor Makassar. Yang bersangkutan dalam tingkat penuntutan telah mengembalikan kerugian negara sebesar 305.152.000 rupiah. Dengan pengembalian kerugian negara ini, kami jaksa penuntut umum telah menuntut selama 1 tahun 9 bulan. Nanti ada pertanyaan, kenapa kok perkara yang lain tuntutnya tinggi, kenapa yang lain tuntutnya kok agak rendah? Jawabannya, tuntutan rendah kita lakukan apabila terdakwa atau tersangka mengembalikan kerugian negara sesuai amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, rohnya ya, Undang-Undang Korupsi, bagaimana kita mengembalikan kerugian negara. Kemudian yang keduanya baru mempidanakan si pelaku. Kalau ada pertanyaan ya, kenapa kok ada disparitas ya tuntutan ya? Yang tuntutan tinggi karena tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian negara. Yang tuntutan rendah tentu kita berikan reward karena terpidana rela mengembalikan kerugian negara. Karena roh ya, undang-undang korupsi adalah bagaimana
penegak hukum. Kita semua menyelamatkan uang negara. Itu rohnya. Baru mempidanakan sebagai efek jerah pelakunya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tim Jurnal TV mengabarkan.